Oke, asik. Gue ngobrol nih sama temen gue. Yang jelas itu orang. Nama panjang lu siapa sih? Angela, Regi, V, Laksmi, Situmorang. Laksmi Situmorang. Oh iya. Ya. By the way, gue denger lu juga BPS ya? Dan pengurus cabang di GMKI cabang Jakarta Barat ya? Iya Kak, lagi ngelayanin di situ. Iya. Wakil bendahara lu, parah nih. Gue ngobrol sama wakil bendahara nih. Ya Tuhanku. Biasa aja lah. Iya. Jadi gue ngobrol sama lu, gue pengen tahu sih soal ekonomi kreatif. Karena gue lihat nih, di IG lu, gue kan stalker juga. Gue stalker tingkat tinggi juga kan. Jadi gue lihat di IG lu punya produk yang namanya Amlapar. Bener nggak sih? Iya, betul. Amlapar doang atau masih ada produk yang lain? Atau punya brand yang lain? Kalau untuk saat ini sih yang untuk umum ya, yang udah langsung publish itu M8 sih. Ada lagi sih nanti. Apa tuh? Cuma lebih, kalau produk sendiri sih M8. Fix M8. Oke. Menarik. Belum ngomong udah menarik. Iya, karena gue seneng sama orang yang dia mahasiswa tapi punya usaha sendiri. Nah, latar belakang lu bikin usaha M8 ini apa sih? Latar belakang gue buat M8 gimana ya? Jadi awalnya itu gue mikir gini, gue kan suka makanan instan ya, maksudnya yang langsung goreng-goreng aja gitu, yang nggak buang waktu gitu. Jadi gue berpikir untuk buat ayam lapar dengan tujuan kayak menjadi queen frozen food. Jadi yang gue lihat nih, frozen food itu belum ada king queen-nya gitu, belum ada queen-nya siapa, belum ada ketuanya siapa. Terus ya, jadi yang gue lihat tuh sekitar rumah gue ya cuma intinya gue jual frozen food gitu. Jadi brandnya tuh belum apa ya, melingkupi semuanya gitu. Maksudnya menggayat semuanya gitu. Gimana sih bahasanya itu? Terus yang kedua, gue itu punya tujuan sih. Jadi gue tuh kan pengen ada lah partisipasi gue ke Indonesia ini. Berat ini. Partisipasi. Ini nasionalisme banget ini. Berat ini. Terus lanjut. Cuma kan gue nggak tahu gimana caranya kan. Jadi tagline I'm lapar ini gue buat don't starve. Jangan kelaparan. Jangan kelaparan itu di semua pelosok Indonesia. Jadi di mana dengan orang-orang beli ayam lapar, kita juga membuat orang-orang lain nggak kelaparan gitu. Menarik. Gitu sih Kak. Keren. Untuk ininya ya, untuk singkatnya gitu. Tapi motivasi lu untuk jualan tuh apa? Maksudnya pengen buat usaha sendiri tuh motivasinya apa? Apa pengen dilihat temen hebat atau pengen punya tabungan sendiri atau gimana? Lebih ke tabungan sendiri sih Kak. Jadi cita-cita gue sebenarnya pengen jadi orang kantor gitu. Maksudnya apa ya? Accountant gitu ya, accountant karena gue belakangnya akuntansi ya kan. Oke, terus? Cuma di sisi lain pegawai gitu kan dengan cita-cita gue kayak gini di kondisi kayak gini kan dipotong, ada yang di PHK, potong gajinya maksudnya, bukan badannya dipotong, potong gajinya, terus di PHK dan mereka nggak punya penghasilan tetap untuk keluarganya gitu. Jadi gue buat usaha ini sih lebih tepatnya tujuannya adalah pengen jaga-jaga di masa depan aja. Investasi untuk masa depan aja gitu. Jadi kalau ada COVID kayak gini nggak untuk kendala finansial gitu. Gitu. Gue kan punya senior nih. Senior GMKI juga, karena gue GMKI. Bedanya lu badan pengurus cabang, gue anggota biasa. Cuman ya bedanya, Tuhanku. gue ke Itali, lu enggak. Kan gitu aja bedanya. gue kan sharing sama senior gue. Dia bilang, katanya yang paling enak tuh buka usaha. Karena kita ngebos sendiri, kita atur modal sendiri, kita punya keuntungan sendiri, kita putar modalnya seperti itu. Dan kita jadi bos sendiri di usaha kita. Gitu.
Even usaha UMKM yang kecil begitu pun untungnya gede sebenarnya. Misalnya kayak warteg-warteg di pinggir jalan itu gede loh omsetnya. Per hari tuh bisa sampai 5 juta, 6 juta tuh bersih tuh. Kalau memang rutin nggak kondisi pandemi ini ya, COVID kayak gini ya, itu ramai itu bisa 5 juta, 6 juta itu per hari. Kayak gitu. Nggak bisa dibayangkan kalau bisa dibayangkan kalau misalnya kita punya usaha sendiri kan lebih enak, lebih punya tabungan seperti itu. Merasa sedikit aman lah. Iya, sedikit aman kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, lu usaha begini kuliah lu nggak terbengkalai kan? Kan kalau saat ini kan online ya. Tapi lebih seru kalau nggak online sih. Jadi offline gitu. Jadi dikit-dikit gue bawa produk gue kan. Sok-sokan, makan sini. Terus dia nanyain gitu, ini apaan nih? Baru beli. Ya, maksud gue dulu waktu kuliah agak sedikit terganggu dengan kuliah gue karena asik, dagang itu asik, kita dapat uang, kita putar sendiri, lalu kemudian kita bisa membeli apa yang kita butuhkan seperti itu kan, kayak gitu. Nah, lu bagaimana mengatur waktu itu? Maksudnya kuliah lu jalan, magang lu jalan, terus kemudian usaha lu juga jalan seperti itu. Gimana lu cara ngatur? Kalau gue ya, kalau usaha itu kan sembari ya. Sembari kita kuliah, sembari kita magang. Pokoknya tujuan awal kita ya, maksudnya yang kita harus jalanin duluan kuliah sama magang kalau gue. Ya kan? Kalau untuk usaha tuh sembari aja. Semakin kita punya relasi, semakin kita seru sama mereka gitu, bisa pendekatan gitu. Kan orang-orang pasti kepo sama jualan kita. Gitu, Kak. Oke. Terakhir IP lu berapa? Sembari sih. Terakhir IP lu berapa? IP semester ini sih tanggal 7 kemarin 3,79 semester 6. Oh gila lu, 3,79 lu. Orang sambil kuliah, lu juga sambil magang kan? Sambil kerja cari relasi. Lagi nyari. Lagi nyari magang. Tapi kan semester kemarin kan lu juga udah sempat magang di tempat lain dong. Iya udah. Gitu. Udah magang, kuliah, usaha pula, kuliahnya 3,79 lagi. IP-nya gila. Kacau. Ya puji Tuhan lah, Kak. Aduh, bagaimana lu bisa belajar seefisien gitu? Bisa 3,79 sementara lu harus ngurusin yang lain macam segalanya. Kan kita, kalau gue ya kayak kita kan punya 24 jam gitu. Gue berpikir gini, di saat gue santai-santai gitu ya, maksudnya nonton YouTube atau yang lain deh, pokoknya kerjaan yang tidak menghasilkan. Gue harus berpikir kayak gini, temen lo di luar tuh lagi ngelakuin ini loh. Kayak gitu pemikirannya. Di saat lo lagi kayak gini, temen lo udah naik 1 tangga loh. Kayak gitu, jadi kayak nggak mau dong kita ketinggalan sama yang lain gitu. Di saat mereka lagi berusaha, kita santai-santai. Di saat dia di atas, kita malah ngomongin. Kan biasanya gitu tuh, mahasiswa, kan? Kok dia bisa sih di atas? Pernah diomongin berarti dong. Pernah diomongin dong. Ya, puji Tuhan lah. Saking seringnya diomongin kan, nama gue jadi, oh itu Butet yang diomongin ini. Kan jadi panggilan gue naik. Butet by the way, kalau di kampus. Yeah. Makin naik. Oke. Tapi gini, gue pernah sharing sama teman-teman gue perihal usaha sih. Maksudnya, banyak orang yang punya rasa takut di awal untuk mulai usaha. Lu punya nggak sih rasa takut itu ketika lu mulai usaha? Takut bangkrut, takut nggak enak, takut nggak laku, kayak gitu. Kalau rasa takut sih ada ya, Kak. Cuma gue yakin sih nggak ada hasil yang mengkhianati usaha gitu. Semakin usaha kita gede ya, pasti hasilnya diberkati sih sama Tuhan. Menarik. Gak mungkin lah, ya kan? Gak mungkin kita udah jor-joran sampai sakit, ternyata nggak ada hasilnya, itu nggak mungkin. Yang penting percaya sih. Oke. Gimana lu manage rasa takut lu? Selain lu percaya sama Tuhan itu pasti.
Gimana lu manage rasa takut lu itu? Apakah kemudian lu hanya berjalan dengan iman kayak gitu atau gimana? Kalau gue sih, ini kalau gue lagi takut ya. Ini Hmm. kalau gue lagi takut itu pertama berdoa. Di saat itu udah tenang ya kan. Kadang kalau gue sendiri ya, ini gue kadang orang gini, kalau gue udah berdoa tapi gue ada rasa nggak tenang, pasti orang mikirnya, ah lo nggak percaya lo kayak gitu kan. Itu gue, bukan gue banget. Kalau gue lebih, gue udah berdoa tapi ada kalanya gue harus bagi apa sih, bagi cerita gue gitu. Kadang kan gue cerita ke lo juga kan, ya masalah gue takut ini. Terus gue juga cerita ke ya pasangan gue lah, maksudnya ya pokoknya cerita lah, lebih cerita. Terus kalau misalkan apa ya Kak, gue sih lebih kayak gitu, intinya gue berdoa, gue cerita, terus gue evaluasi apa sih yang gue takutin, terus gimana buat strategi itu. Hal-hal yang sebenarnya kadang gini, kita belum ngerasain itu gitu, kita belum bangkrut, tapi kita udah takut duluan gitu. Padahal itu belum kejadian, gitu, itu belum kejadian, nggak kejadian malah. Jadi kita buat aja strateginya, gimana sih supaya lo nggak bangkrut, kita buat strateginya. Untuk sambil nenangin hati aja buat strategi-strategi, nggak tahu strateginya jalan apa enggak, yang penting nenangin hati aja dulu gitu. Oke. Bagaimana dengan modal? Banyak orang yang juga takut dengan modal. Modal pertama untuk menjalani usaha. Bagaimana cara lu bisa mendapatkan modal itu? Ini gue jawab ya. Aduh, Iya. gue tuh dulu seorang dropshipper. Jadi gue berawal dari nyari supplier, ya kan, gue jadi tangan kedua atau tangan ketiga. Dan gue ketagihan di situ. Ketagihan di situ dan ya udah, itu awal gue untuk modal ya. Cuma kesini-sini kok gue berpikir apa gue buat brand gue sendiri ya. Di saat gue jualan kayak gitu, gue berpikirnya gini, kalau dia tutup, gue jualan apa? Ya nggak sih? Iya benar. Kalau gue tutup, gue jualan apa? Masa berhenti usaha gue? Jadi gue Sementara buat udah dikenal brand kan usaha lu sendiri. tiba-tiba tutup gitu kan? Nah, iya itu kan jadi pertanyaan orang-orang gitu ya kan. Gue ngerti. Gitu, Kak. Jadi awalnya gue seorang dropshipper yang cuma ngandelin handphone sama kuota orang tua dulu pas SMK ya. Udah. Berarti bakat lu memang dari SMK sudah terbentuk untuk dagang gitu. Untuk melakukan usaha bisnis sendiri. Ya karena gini lah, karena awalnya gue jualan sosis malah. Jualan sosis, jadi gue dapat uang jajan, gue beli sosis kira-kira 10 biji, gue jual lagi ke teman-teman gue di sekolah. Ya kan, udah ngerasa ada untungnya. Mau lah. Mau lah. Dia males ngantri ceritanya, jadi gue jualin aja ke kelas-kelas gitu kan. Dapat untung dikit, gue ketagihan. Dari situ, masa gue jualan makanan aja sih? Nah, yaudah gue jadi dropshipper yang lain lewat online. Promosi lah, segala macem lah. Itu promosinya juga pakai uang sosis itu. Uang jualan sosis gue promosi ke artis-artis gede, gila kan. Artis siapa yang paid promote? Ada lah pokoknya, banyak kali loh itu. Ada yang menurut gue worth it, ada yang enggak gitu. Jadi hati-hati bagi kalian yang pengen promosi gitu. Kenapa? Apa? Kenapa? Yang pengen promosi kenapa? Ya, jadi ini pengalaman gue ya. Jadi ada kalanya tuh followers artis tinggi gitu. Tapi di saat kita promosi ke dia, memang outputnya nggak sesuai ekspektasi. Jadi banyak testimoni, aku promosi di sini 1K nambah followersnya. Udah banget nih, udah untung nih kayak gitu. Ya namanya juga gue anak SMK kan pas itu, jadi gue gue cobalah semua lah keuntungan gue taruh situ kan. Ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Ya mungkin tergantung peminat followersnya itu sih. Cuma kalau untuk bagi kalian yang pengen promosi itu harus pelajarin dulu. Ini ladangnya kalian apa bukan gitu. Ini pasarnya kalian atau bukan gitu. Jangan kayak gue, kalau gue kan langsung aja karena testi
langsung aja kagak tahu itu orang jualan apaan. Iya sih. Gitu. Tapi menarik sih, gue juga sama kayak lu. Cuman bedanya gue waktu kemarin sama Dokter Tirta, gue di promote gratis sama dia dan lumayan ya, dari 1,6 juta follower dia ya 100 orang ada yang beli durian gue lah, ada yang kenal juga dan nambah juga. Gitu. Karena yang gue jual durian gitu loh. Tapi kalau yang gue jual sepatu juga misalnya, belum tentu orang beli gitu kan. Karena kan tergantung produknya juga apa yang kita jual gitu loh. Iya. Dan kebetulan rasanya juga mantep banget kan gitu loh. Kan kemarin lu udah pernah coba juga. Iya gila. Gokil. Jadi kayak gitu. Nah, lu pernah bangkrut nggak sih dalam usaha? Pernah merasa bangkrut nggak sih di posisi bawah itu? Pernah Kak, jadi gue invest ke mana tuh, ke artis itu kan, yang akhirnya gue harus mulai ulang lagi. Terus gue keuntungannya malah, namanya juga anak SMK ya, jadi gue beli, gue tuh orangnya penggila tas gitu, jadi ngikutin mak gue, almarhum mak gue, penggila tas. Jadi gue ngeliat yang tas kayak gini gue pengen beli, tapi gue pengen beli sendiri, nggak mau gue minta ke orang tua gue. Di saat gue ada duit, gue belilah, gue pamer lah ke mereka kan, ya udahlah habis lah modal gue, untungnya habis. Gue mulai lagi. Gila. Terus gimana rasanya pet promote? Udah kapok atau pengen lagi? Gue pengen lagi. Jadi gue gimana ya, pet promote itu rasanya beda gitu Kak. Jadi di saat kita makin rugi kita pengen lagi gitu. Anehnya itu. Ada usaha ya, ada hasratnya gitu ya, ada tantangannya untuk pengen coba lagi ya. Tapi menarik sih. Atau jangan-jangan produk lu yang salah sebenarnya, makanya orang nggak tertarik untuk beli. Kayak gitu. Coba kalau lu Nah, salahnya gue. Lanjut. Kenapa Kak? Lanjut. Nah, salahnya gue adalah di saat gue promosi barang gue yang dulu, ya kan? Pasarnya dia itu ternyata itu bukan orang-orang yang pengen beli produk gue gitu. Jadi bukan pasarnya gue gitu. Misalkan gue jualan baju cewek. No, baju cowok deh. Tapi dia pasarnya itu baju cewek. Ya gimana gitu. Susah kan? Gitu. Susah. Jadi bukan ladangnya. Jadi kita harus lihat dulu audiensnya dia tuh, followersnya dia itu dominan apa. Kayak gitu. Menarik. Oke. Setelah bincang nih panjang lebar kita soal usaha, lu pernah bangkrut, ada yang ingin lu sampaikan sama mahasiswa yang ingin memulai bisnis atau ada yang memulai ekonomi kreatif seperti itu? Kalau gue sih gini ya, kita nggak tahu di depan itu ada apa. Gitu. Di saat ada pandemi kayak gini, kita nggak tahu orang tua kita apakah menjadi korban. Korban dalam artian mungkin pandemik atau korban di PHK dari kantornya, ya kan? Terus kita juga menjadi korban dong. Untuk kuliah atau apa, pasti itu kepotong semua, ya kan? Dan pasti biaya itu makin besar. Please, kita tuh jadi anak muda harus mikirin juga gitu, biaya-biaya yang tua kita. Dan kita pun nggak tahu nih, ini bukan nyumpahin ya, kita pun nggak tahu orang tua kita akan sampai kapan bareng sama kita. Ngelindungin kita, naungin kita, biayain kita, itu benar-benar harus dipikirin. Karena puji Tuhan gue udah ngerasain kayak gitu. Dua orang tua gue nggak ada, dan gue nyadarnya telat. Gue nggak mau semua mahasiswa atau siswa sekalipun ngerasain kayak gue. Jadi please kalian tuh udah harus jaga-jaga buat masa depan kalian. Bukan mencobai, maksudnya bukan bukan menantang Tuhan gitu. Takutnya di depan ada ini, terus kayak gini. No, jaga-jaga itu ya lebih baik lebih baik daripada menanggulangi gitu. Intinya lebih baik mempersiapkan diri daripada mengobati. Mencegah daripada menanggulangi gitu. Dan kayak gue udah jor-joran, orang tua gue nggak ada, gue harus nyari biaya gitu. Itu baru kepikiran gitu. Jangan, please jangan. Dan gue ada Tokopedia. Tokopedia tuh punya hashtag gini, mulai aja dulu. Jadi mulai aja, kita nyebur aja dulu.
Kita nyebur aja dulu perihal untung atau rugi, seenggaknya ada lesson yang kita dapat dari situ. Di saat rugi, kita tahu nih strategi apa yang harus kita buat nanti ke depannya. Di saat untung ya puji Tuhan gitu, tapi kita harus ningkatin strateginya itu apa supaya untungnya makin besar. Dan yang ketiga sih jangan lupa perpuluhannya. Kadang kita lupa ya kan, kita udah terlena dengan keuntungan ya. Kita lupa dengan perpuluhan, kita lupa dengan sesama yang perlu ya kan. Itu perlu sih menurutku. Itu guys. Mantap. Bisa dipahami gak sih? Kadang aku tuh berbelit gitu. Gak apa-apa, gue ngerti kok. Kayak gitu. Kayak gitu. Ini diskusi yang menarik sih, karena gue selama gue bergame KI, gue belum pernah ketemu orang yang punya usaha sendiri, yang memulai ya. Gue nggak bicara itu usahanya besar atau enggak, tapi gue pengen ada orang yang mulai aja dulu usaha gitu loh, yang benar-benar punya keinginan untuk tabungan sendiri, tambahan sendiri seperti itu. Kayak gitu sih yang ketertarikan gue untuk apa, orang bisa, pemuda bisa punya nilai sendiri seperti itu. Gitu. Gantian berarti gue boleh nanya ya kalau ya. Boleh. Astaga, boleh. Gue mulu gitu yang ditodong pertanyaan. Iya. Oke. Gak apa-apa, ini kan sifatnya diskusi. Oh iya sih. Kan lu jualan durian nih, terus lu juga, maksudnya lu punya usaha sendiri, lu seorang teacher, terus lu juga, gimana ya? Gue pengen tahu cara lu bagi waktu gitu. Apalagi lu sekarang buat konten nih ya kan, di pandemi kayak gini nih. Ngundang-ngundang orang, discuss ya kan. Itu kan bener-bener gimana sih cara bagi waktu lo. Terus abis itu ya gue pengen tahu aja modal. Kalau modal mungkin dari gaji teacher lo kan, jadi buat ini atau gimana. Mungkin lo ada cerita sendiri untuk durian lo ini. Oke. Pertama mungkin gue mau jawab soal ini sih. Soal bagaimana gue bagi waktu. Gue tuh dulu bagi waktu tuh susah. Tapi gue ketemu satu dosen di kampus gue yang bener-bener gila, dia strict banget dalam hal bagi waktu. Gue boleh sebut itu pembimbing gue waktu gue nulis skripsi. Namanya Prof. Ian Aritonang. Dia sangat strict terhadap pembagian waktu dan dia bisa handle waktu. Di situ gue kagum. Awalnya di situ. Wah, gila nih. Dia bener-bener orang yang bisa memotivasi gue gitu, kayak gitu kan. Terus waktu itu gue bimbingan juga kan sama dia. Skripsi gue beberapa kali telat tuh. Diomelin gue. Wah, gila. Gue diomelin. Dia bilang kayak gini. Gimana kamu mau jadi pendeta yang sukses ataupun jadi orang yang sukses kalau ngatur waktu aja nggak bisa. Dia bilang kayak gitu sama gue waktu bimbingan. Lu bayangin dong gue hancurnya kayak gimana. Gue kan orangnya baperan ya. Gue kan orangnya melankolis gitu kan. Jadi dia bilang kayak gitu, gue mikir dong, wah gila dia ngomong kayak gitu. Gue pada saat itu dia mikir bukan karena dia benci sama gue, enggak, tapi karena dia sayang sama gue, makanya dia ngomong keras kayak gitu. Iya. Akhirnya gue belajar untuk memanage waktu, memanage apa yang perlu gue manage seperti itu, dan gue baru kebentuk tuh setelah lulus kayak gitu. Oke. Gua ngevent, gua nulis renungan ke gereja, lalu kemudian gua ngajar. Tapi prioritas gua tetap utamakan gua ngajar, kayak gitu. Prioritas utama gua ngajar, kayak gitu. Jadi ketika prioritas utama gua ngajar, gua fokusin dulu ngajar, semua administrasi sudah lengkap, baru gua bisa ngerjain yang lain. Dan itu gua nggak, kalau ada pekerjaan yang masuk, gue nggak pernah megang handphone tuh. Gue nggak pernah mau megang handphone. Jadi gue bener-bener fokus depan laptop. Misalnya mau nulis renungan. Target berapa jam? 2 jam. Gue tuh 2 jam nggak megang handphone tuh. Gitu. Jadi modelnya kayak gitu gue. Misalnya mau nulis khotbah. Gue bikin waktu. Kira-kira ini khotbah jadi berapa jam? Oh, 2 jam.
ini 2 jam gue nggak mau pegang handphone karena handphone ini berhala buat gue, kayak gitu. Iya, iya. Jadi gue tinggalin handphone, akhirnya gue bisa fokus kayak gitu. Sama hal-hal yang lain pun gue juga begitu gitu loh. Jadi gue bisa manage waktu dengan baik kayak gitu. Gue waktu lulus, gue sebelum ngajar kan gue berkeliling dulu ya, jadi peneliti pemuda gereja kan. Terus gue juga jadi event organizer, volunteer apa segala macam, dapat pengalaman gitu kan. Lalu kemudian gue berpikir nih, wah kayaknya asik juga kan buka usaha sendiri kan gitu. Oke. Buka usaha sendiri, gue awalnya bingung. Walaupun gue udah ada bakat jualan sih waktu kuliah. Gue disokong senior gue. Waktu itu gue masih jualan pulsa tuh. Masih jualan pulsa biasa kayak gitu kan. Gue Sampai sekarang? Sampai sekarang gue masih. Kalau lu mau beli pulsa di gue juga nggak apa-apa. Jadi promosi. Iya, gue jadi promosi kan. Jadi gitu. Terus? Ketika gue jualan pulsa yang topang senior gue bantu tuh. Kalau mau beli pulsa di temen saya aja gitu. Akhirnya waktu kuliah tuh tabungan awal gue cuman itu doang modal jualan pulsa. Lalu kemudian kayaknya gue tertarik nih, apa ya, pengen jualan apa ya yang bisa bikin orang tuh merasakan manis tapi juga manjain lidah, apa ya? Gue tuh mikir apa ya? Gue disaranin kan sama senior gue juga. Kamu jualan durian aja karena kan kamu orang Medan. Kamu ada paman nggak yang punya ladang durian? Terus gue bilang dong ada. Ya udah kamu kontak aja berapa 100 kotaknya kayak gitu. Modal awal saya bantu deh kata dia. Modal awal saya bantu deh. Lu bayangin loh berkat Tuhan tuh. Kayak gitu kan. Jadi modal awal saya bantu, dia modalin awal, durian turun, gue coba jual. Itu awalnya gue nggak promosiin bro. Jadi gue udah ada duriannya dulu, baru gue promosiin, gue jual durian. Gue cuma modal relasi aja udah. Aduh, sorry. Gue cuma modal relasi. Gue cuma modal relasi aja udah. Gue tawarin ke teman-teman gue, teman-teman diskusi gue, teman-teman peneliti gereja gue, macem-macem. Akhirnya sampai sekarang ya puji Tuhan berkembang seperti itu. Walaupun sekarang lagi pandemi ya at least gue punya tabungan lah atas itu kayak gitu. Kayak gitu sih awalnya gue berpikir kayaknya asik apa ya yang manjain lidah gitu kan, yang manis dan manjain lidah. Akhirnya gue pilih lah durian seperti itu. Kayak gitu. Karena kan jarang di sini juga jarang ada durian yang manis banget kayak gitu kan, nggak ada. Dan dapetinnya susah kayak gitu. Kalau lu beli di abang-abang durian 100.000 belum tentu dapet yang manis kayak kemarin. Ya kan? Jadi modal gue ininya di situ sih. Awalnya di situ. Terus modalnya dibantu ya awalnya. Iya, modalnya awalnya dibantu. Sama gue ada keuntungan jualan pulsa waktu kuliah. Ya udah. Jalan kayak gitu. Oh, gue kira untungnya modalnya tuh dari salary teacher gitu. Salary teacher mah buat tabungan gue masa depan, buat modal nikah. Serius, gue udah nyewa gedung tapi pacarnya dengan doi ya, dengan doi. Iya, gue nyewa gedung pacarnya belum ada. Jadi nyewa aja dulu, optimis, beriman. Yoi. Jadi nanti pacar lo tinggal udah nikmatin aja gitu ya? Iya, jadi nggak perlu nyari lagi. Gue udah sewa gedung. Yang penting optimis aja dulu. Kayak gitu. Mantap. Tapi ini menarik sih soal ekonomi kreatif. Karena selama gue jadi peneliti gereja, tantangan pemuda tuh yang pertama soal pekerjaan, yang dua jodoh. Kayak gitu. Awalnya gue pengen belajar soal ekonomi kreatif adalah gue lihat ketika nanti kelak gue jadi pendeta ya, gue nggak tahu kapan. Gue masih bercita-cita jadi pendeta seperti itu. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan ya wis gitu kan. Gue bercita-cita bahwa kelak nanti gue memimpin suatu gereja. Gue pengen gereja gue juga bisa memberikan ekonomi kreatif buat pemuda. Jadi
konsep yang terbayang adalah bukan hanya kerja di kantor, tapi lu buka usaha sendiri juga bisa seperti itu. Dan itu yang gue cita-citakan dari dulu seperti itu. Karena tantangan pemuda gereja tuh paling cuma cinta, kalau nggak pekerjaan. Coba deh kalau lu minta didoain, pasti urusan cinta kalau nggak karir atau pekerjaan. Iya nggak sih? Paling sama kesehatan sih. Iya, kesehatan ya itu udah pastilah. Kesehatan tuh udah pasti tuh. Iya, sembuhan lah ya. Iya, kayak gitu. Jadi 3 hal itu, kesehatan, pekerjaan, sama cinta, itu hal yang lekat banget sama pemuda, khususnya pemuda gereja. Nah, gereja bisa apa ketika ngelihat pemudanya pada nganggur, pada nggak punya uang misalnya, pada bingung cari kerja. Gereja bisa apa gitu loh. Otomatis kan untuk bikin ekonomi kreatif, gereja juga butuh relasi, kayak gitu. Gereja juga butuh uang kas gereja, bagaimana bisa nggak untuk mengorbankan itu untuk menolong anggota pemuda gereja kita, kayak gitu. Awalnya gue berpikir seperti itu, untuk memberdayakan pemuda, karena ya itu tadi yang gue bilang, pergumulannya 3 itu. Gitu sih. Oke. Pengalaman yang menarik sih soal cerita ekonomi kreatif sih. Banyak sih ekonomi kreatifnya beneran. Oke, sampai di sini dulu diskusi kita, karena sudah 35 menit lebih. Oke, gue stop recording ya.